Pelajaran kita berjudul Nasihat di Waktu Terakhir. Saudara-saudara sekalian, pada saat-saat sekarang ini, kita perlu memiliki waktu yang khusus agar kehidupan kita benar-benar dipastikan bahwa kita menuju jalur yang akan membawa kita kepada keselamatan. Sebagai umat-umat Tuhan, anggota-anggota SDA, GMAHK, seharusnya kita sudah mengetahui posisi kita sekarang ini. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, kita masih memiliki waktu, masih memiliki kesempatan untuk bisa bertobat sungguh di hadapan Tuhan, untuk bisa mempersiapkan diri menjelang masa-masa kesukaran yang ada di depan kita, dengan berbagai penggoncangan yang ada di dalam gereja sendiri, sehingga kita akan dipastikan melewati semuanya dan dipastikan boleh menuju kepada keselamatan. Nasihat di waktu terakhir. Inilah yang perlu saudara dan saya ketahui menjelang masa kesukaran yang ada di depan kita. Di dalam letter 92 1900 dikatakan Roh Kuduslah pengarang Alkitab dan Roh Nubuat. Ini bukan untuk diputarbalikkan dan diubah artinya kepada arti yang manusia inginkan untuk melaksanakan ide-ide dan sentimen serta rencana manusia dengan semua risiko. Sebagai umat Tuhan kita tahu bersama, baik Alkitab maupun Roh Nubuat, yang mengarang adalah Roh Kudus, Tuhan sendiri. Oleh karena itu, sebagai umat-umat Tuhan kita harus menghormatinya. Dan tidak boleh diputarbalikkan apa yang tertulis di dalam Alkitab dan juga Roh Nubuat. Inilah otoritas tertinggi untuk gereja kita di dalam menjalankan kehidupan kita menuju kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak ada perubahan di dalam. Jadi kalau ada manusia yang mencoba untuk memutarbalikkan baik Alkitab maupun Roh Nubuat, mereka itu sementara melakukannya kepada Tuhan sendiri. Jadi semua rencana-rencana manusia di luar dari Alkitab dan Roh Nubuat, khususnya umat-umat Tuhan, mereka berdosa. Mereka tidak melaksanakan apa yang Tuhan sudah nyatakan baik dalam Alkitab dan Roh Nubuat. Jadi sekali lagi kita sangat jelas di sini tahu Roh Kudus sebagai pengarang Alkitab dan Roh Nubuat. Lebih lanjut, tulisan inspirasi mengatakan dalam letter 106 tahun 1907, Alkitab harus menjadi penasehat Anda. Pelajari Alkitab dan kesaksian Roh Nubuat yang Allah sudah berikan. Karena itu semuanya tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Jadi kalau kita berbicara tentang Alkitab dan Roh Nubuat, itu sebagai penasihat saudara dan saya sebagai umat Tuhan, anggota-anggota SDA. Allah sudah berikan ini. Dan tidak akan pernah bertentangan baik Alkitab, Roh Nubuat. Ketika saudara dan saya mempelajari, menyelidiki firman Tuhan ini, baik Alkitab, Roh Nubuat. Kemudian ada hal-hal yang kelihatannya bertentangan dari satu kutipan dengan kutipan yang lain. Sebenarnya bukan bertentangan, tetapi kita belum mendapatkan arti yang sebenarnya. Kita belum mendapatkan persamaan. Kita belum mendapatkan konteks yang benar dari tulisan-tulisan, baik dalam Alkitab maupun Roh Nubuat. Karena yang mengarang adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Jadi kalau ada perbedaan, maka kitalah sendiri sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, mengoreksi mana yang salah tafsir. Jadi ini yang harus kita ketahui sebagai umat Tuhan yang menyelidiki Alkitab dan Roh Nubuat. Kemudian kita lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada
yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara sekalian, nasihat di zaman akhir ini. Bagi saudara dan saya umat-umat Tuhan, seringkali kita mencoba untuk menganalisa lalu memberikan pendapat. Mengapa nubuatan ini belum digenapi? Padahal sudah waktunya. Mengata-kata, mengapa kata-kata di dalam Alkitab, dalam tulisan Roh Nubuat, kelihatannya seharusnya sudah digenapi tetapi tidak digenapi. Saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mau semua orang itu tidak ada yang binasa, tetapi berbalik dan bertobat. Dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya yang ada. Walaupun banyak orang juga menganggapnya suatu kelalaian. Tetapi Tuhan itu katanya sabar. Dia mau menunggu kepada saudara dan saya, kepada manusia, supaya kalau bisa semuanya ini bertobat. Jadi Tuhan kelihatannya mengulur-ngulur waktu, tetapi bukan mengulur waktu. Memberikan kesempatan supaya ada waktu bagi manusia, apalagi bagi umatnya yang dia kasih untuk bertobat. Sehingga itulah yang terjadi. Ada penundaan dan penundaan yang dimaksudkan untuk kebaikan bagi semua manusia, khususnya bagi umat-umat Tuhan. Di dalam Testimoni jilid 4 halaman 306 sampai 307 dikatakan dalam pertimbangan terhadap singkatnya waktu, kita sebagai umat harus berjaga dan berdoa. Dan dalam keadaan bagaimanapun, kita tidak boleh membiarkan diri kita sendiri diselewengkan dari pekerjaan persiapan yang hikmat untuk menghadapi peristiwa besar yang terbentang di hadapan kita. Kita tahu bahwa waktu itu sudah sangat singkat bagi kita untuk mendiami bumi ini. Sejarah dunia ini sudah tidak lama lagi akan berakhir. Kalau kita mempelajari nubuatan, kita mempelajari fakta-fakta yang ada, lalu kita cocokkan dengan nubuatan dalam Alkitab, dalam roh nubuat, ya, dipastikan bahwa sudah sangat-sangat dekat waktu kita untuk bertemu dengan Yesus Kristus yang kita sudah lama tunggu-tunggu. Oleh karena itu, karena waktunya singkat, berjaga-jaga dan berdoa, itulah yang perlu saudara dan saya lakukan saat-saat ini. Karena apa? Masa kesukaran, peristiwa besar sedang menanti saudara dan saya. Dan kita sementara menunggu peristiwa itu, saudara. Kemudian dikatakan lebih lanjut dalam kutipan yang sama, oleh karena itu, waktu tampaknya diperpanjang. Mengapa diperpanjang? Karena ada banyak umat-umat Tuhan. Banyak manusia yang perlu ditobatkan. Karena Tuhan mau semua orang selamat. Karena rahmat Allah lah waktu itu diperpanjang. Pintu kasihan pertobatan itu kelihatannya diperpanjang. Karena selain jumlah umat-umat Tuhan yang akan diselamatkan itu belum genap, dia juga mau supaya semua manusia diberikan kesempatan untuk bisa bertobat. Dan waktu yang diberikan ini harus digunakan dalam pekerjaan mengalahkan setiap celah dalam tabiat kita dan juga menolong orang lain dengan contoh dan usaha pribadi untuk melihat kesucian itu. Jadi bukan cuma untuk diri kita kita supaya diselamatkan. Kita juga punya beban, punya tugas, punya misi supaya menyelamatkan orang lain. Jadi Tuhan memberikan waktu khusus diperpanjang waktunya untuk saudara dan saya, tetapi juga saudara dan saya harus membawa orang lain juga supaya ditolong mereka, supaya bisa diselamatkan juga dengan bertobat dan dengan pertolongan Tuhan mereka boleh bergabung dengan umat-umat Tuhan di zaman akhir. Ya. Dalam testimoni katakan bahwa eh, jilid 6 halaman 407, waktu ini sangat mahal. Mengapa mahal? Karena jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan.
kita punya waktu memang sedikit. Walaupun pintu kasihan masih diberikan kesempatan diperpanjang sedikit. Jadi waktu-waktu sekarang ini sangat mahal. Karena apa? Karena jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 111. Jika seluruh perhatianmu tertuju kepada kebenaran dan pekerjaan persiapan untuk waktu sekarang ini, maka engkau akan dikuduskan melalui kebenaran dan menerima kelayakan untuk hidup kekal. Dikatakan pekerjaan persiapan yang menyeluruh harus terus berlanjut dengan semua orang yang mengaku kebenaran. Sampai kita berdiri di hadapan tahta Tuhan tanpa kesalahan, tanpa noda, atau kerutan, atau hal-hal semacam itu. Tuhan akan membersihkanmu jika engkau menyerahkan diri kepada proses penyucian. Saudara-saudara sekalian, kita tahu kita berada dalam proses penyucian sekarang ini. Dalam proses penyucian ini, yang berlangsung seumur hidup kita, sampai pintu kasihan ditutup atau sampai Yesus datang, kita membuang segala dosa-dosa kita. Dosa apapun, apalagi dosa-dosa yang merupakan ilah, berhala, dosa kesayangan kita. Inilah yang kita harus lakukan dalam persiapan kita secara menyeluruh untuk menyempurnakan tabiat kita supaya sempurna seperti Kristus. Ini dalam proses penyucian. Dan ini menjadi perhatian saudara dan saya yang harus dilakukan saat-saat ini. The Ministry of Healing, halaman 428. Hanya ada suatu kuasa yang dapat mematahkan cengkeraman kejahatan dari hati manusia, yaitu kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Hanya kasih karunia Yesus saja yang dapat memampukan saudara dan saya melawan dan menaklukkan semua kecenderungan daging, semua kecenderungan yang membawa saudara dan saya selalu jatuh di dalam dosa. Jadi Yesus harus tinggal di dalam kita. Baru kita bisa mengalahkan semuanya ini. Di saat-saat terakhir kita berada di dunia ini, saudara-saudara sekalian. Kita perlu agar senantiasa Yesus tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu harus ada. Hanya ini yang akan memampukan saudara dan saya untuk mematahkan semua kecengkeraman kejahatan. Untuk melawan dan menaklukkan semua kecenderungan daging yang ada di dalam kita. Yesus harus tinggal di dalam kita, saudara, sekarang ini. Hal-hal dunia singkirkan. Tidak perlu ada kompromi lagi. Harus. Karena kita tidak tahu. Dalam beberapa waktu ke depan ini. Khusus untuk anggota SDA. Pintu kasihan tertutup lebih dahulu. Dan ini sudah sangat-sangat singkat. Sudah sangat-sangat dekat, saudara-saudara. Berdasarkan nubuatan yang ada. Testimonies for the Church, jilid 8, halaman 3-12. Dikatakan nilai tak terbatas dari pengorbanan yang dituntut untuk penebusan kita menyingkapkan fakta bahwa dosa adalah kejahatan yang luar biasa. Melalui dosa, seluruh organisme manusia menjadi kacau. Pikiran menyimpang, imajinasi menjadi rusak. Dosa telah merendahkan kemampuan jiwa. Saudara-saudara sadar atau tidak sadar? Kalau kita lihat, kita sudah tahu dosa itu. Dalam kutipan Roh Nubuat ini menunjukkan betapa hebatnya dosa itu. Dikatakan kejahatan yang luar biasa. Mengapa? Karena ini mengambil nyawa. Menyangkut kehidupan atau kematian. Oleh karena itu dosa dikatakan kejahatan yang luar biasa. Yang saudara dan saya harus kalahkan. Harus lawan di saat-saat sekarang ini. Melalui dosa dikatakan seluruh organisme manusia menjadi kacau. Apa itu organisme manusia? Semua sel-sel yang ada di dalam diri saudara dan saya. Semua organ-organ tubuh. Ya, panca indera. Semuanya dirusak. Jadi kacau. Karena dosa yang ada dalam diri kita. Pikiran saudara dan saya menyimpang. Kita punya daya imajinasi rusak. Dan kemampuan jiwa saudara dan saya direndahkan. Inilah dosa yang dikatakan kejahatan yang luar biasa, di mana saudara dan saya harus kalahkan sekarang ini. Godaan dari luar menemukan jawaban di dalam hati
dan kaki tanpa terasa berbalik ke arah kejahatan. Sebagaimana pengorbanan demi kita telah lengkap, demikian pula pemulihan kita dari pencemaran dosa haruslah lengkap. Saudara-saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, akan sia-sia ketika saudara tidak menerima pengorbanan Yesus itu dengan membuang dosa-dosa yang dikatakan kejahatan yang luar biasa. Akan sia-sia. Padahal Yesus mati untuk semua manusia. Hanya saudara dan saya dan setiap manusia saja yang menerima pengorbanan Yesus di kayu salib itu, yang akan merasakan luar biasanya pengorbanan Yesus itu, darah Yesus itu untuk dosa-dosa kita, untuk meninggalkan dosa. Jadi ada usaha yang harus mati-matian, yang harus sempurna dilakukan untuk meninggalkan dosa-dosa ini, saudara. Harus Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, baru kita bisa mengalahkan dosa itu. Tidak ada tindakan kejahatan yang dapat dimaafkan oleh hukum. Tidak ada ketidakbenaran yang akan luput dari kutukannya. Jadi saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan, orang atau umat Tuhan yang menjalankan semua hukum-hukum Tuhan dengan benar, di baliknya ada berkat. Tapi sebaliknya ketika melakukan dosa, karena kita sudah tahu dosa itu, maka kutuk itu akan menjadi bagian setiap orang yang sudah tahu kejahatan atau dosa itu. Apalagi umat-umat Tuhan. Kehidupan Kristus adalah penggenapan sempurna setiap perintah hukumnya. Kehidupan Yesus adalah standar ketaatan dan pelayanan kita. Supaya saudara dan saya boleh meneladani Yesus, ikuti apa yang Yesus lakukan selama dia berada di dunia ini. Itu tertulis semuanya dalam Alkitab, dalam tulisan Roh Nubuat. Pelajari itu. Supaya kehidupan Yesus boleh menjadi kehidupan kita. Karena dikatakan kehidupan Yesus adalah standar ketaatan dan pelayanan saudara dan saya. Dan itu harus kita ikuti. Baru kita bisa hidup sempurna dalam arti menyerupai karakter Yesus.